Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus. Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka dan Yesus dihukum mati. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, mereka berteriak, Salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Lalu dia serahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menagalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya
dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjuk jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan bersama-sama pada hari ini Minggu Palma, ya. Kalau kita semua pegang palma, ini dahannya saya yakin semuanya seperti ini. Kalau dari bawah, kita lihat dari bawah, walaupun sekarang banyak kreasinya ya dibuat begini-begini, tapi aslinya kan begini. Kalau kita lihat dari bawah, dia ini bercabang kanan dan kiri. Coba lihat di paling ujung, paling atas. Apa yang terjadi? Dia biasanya menjadi satu.
Benar atau enggak? Ya, ada yang nggak punya palma nanti ambil nih banyak. Ya. Di atas biasanya itu menjadi satu, di paling ujung, di pucuk di sini. Ya, ini yang tadinya dua, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, lalu paling atas ini menjadi satu. Artinya apa, saudari-saudara? Kita kadangkala seperti orang-orang Yahudi juga, seperti orang-orang bangsa yang mempersalahkan Yesus. Karena apa? Kadangkala kita ini memuliakan Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Tetapi kadangkala juga dan seringkali kita itu menyalibkan Tuhan dengan berseru apa? Salibkan dia, salibkan dia. Maka buat kita hari ini, kita mau senantiasa melihat bahwa kadangkala kita mendua hati juga. Karena itu yang gak enak sebenarnya, mendua hati itu gak enak. Atau kalau bahasa mudahnya adalah bagaimana kadangkala kita diuji soal kesetiaan. Kalau dalam bacaan kedua dikatakan Yesus taat sampai mati. Kalau taat itu dia harus mau gak mau. Tetapi bahasa yang lebih sederhana mungkin saya kira kesetiaan. Bagaimana kita ditawarkan untuk berlaku setia. Setia enggak? Yang paling gampang adalah kesetiaan misalkan terhadap janji perkawinan. Kesetiaan terhadap janji baptis yang kita ucapkan. Kesetiaan terhadap tanggung jawab yang diberikan. Kadangkala tadi kita mendua hati, nggak jadi setia. Dan kerap kali kita ini cenderungnya jatuh kepada ya hati yang menyalibkan Yesus. Fenomena yang terjadi demikian dan saya kira keadaan alam semesta mendukung. Karena apa? Karena tadi dalam bacaan kisah sengsara, bayangkan ketika Pilatus mencari kebenaran, lagi diskusi sama Yesus, engkaulah raja, engkau sendiri mengatakannya. Lalu kalau begitu apa yang harus kuperbuat kepada dia? Ketika Pilatus mencari kebenaran, suaranya nggak kedengeran, iya nggak? Tadi ketika Pilatus mencari kebenaran, suaranya nggak kedengeran karena mic-nya nggak nyala. Tapi ketika salibkan dia, mic-nya kedengeran tuh tadi. Iya, salibkan dia, bahkan 2 orang tadi. Itu ya mau menggambarkan bahwa kadangkala ya kita juga ketika mencari kebenaran itu agak-agak samar. Kita itu juga mungkin nggak didengarkan orang, nggak kuat. Tetapi ketika kita berdosa, ketika kita menyalibkan dia, semangat. Dan kadangkala bunyinya lebih keras. Saudari-saudara, saya kira ini yang menjadi penghantar kita memasuki pekan suci. Bagaimana kita mau menunjukkan kesetiaan kita juga kepada Yesus, tidak mendua hati. Bagaimana kita merenungkan misteri Paskah ini, dimulai kesetiaan, kesetiaan, dan kesetiaan. Karena itu sekarang mungkin buat saya ya, menjadi barang yang mahal itu, ya soal kesetiaan. Karena pilihannya makin banyak, godaannya makin gede, aksesnya juga semakin mudah untuk membuat orang jatuh kepada kemenduaan hati. Kita mau ikut di pekan ini bersama Yesus yang masuk kota Yerusalem bukan untuk menyatakan kuasanya yang mengalahkan penjajahan, tapi untuk menyatakan kemuliaannya melalui jalan salib. Semoga kita semua sama-sama diberikan rahmat kesetiaan, rahmat supaya hati kita tidak mendua, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan.
Kita bersyukur atas itu, dan sekarang kita mari tanggapi sabda Tuhan, firman Tuhan ini dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku Percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra